Baik Bapak Ibu, selamat malam. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini kita akan membahas Petawatu yang poin bab 2, poin ke-7 ya. Jadi cerita mengenai Peta Danapala atau Danapala Petawatu Wanana. Ya, jadi ini adalah nama kitabnya. Dan Danapala ini lahir ya sebelum Buddha muncul di dunia. Jadi Danapala lahir di masa Buddha sebelum muncul di dunia, dan juga dia tinggal ya di suatu kerajaan yang namanya Dasanas ya. Di sana Danapala ini sebagai seseorang yang sangat kaya ya, beliau adalah seseorang yang sangat kaya. Namun ya walaupun beliau seorang yang kaya, tetapi beliau tidak memiliki keyakinan ya. Jadi di sini tidak memiliki keyakinan kepada siapapun ya, apakah kepada aliran Brahmana atau aliran daripada Sang Buddha ya. Karena di masa itu aliran Dhamma belum ada karena Sang Buddha belum muncul ya. Jadi yang ada waktu itu adalah aliran Brahmana atau kita bilang agama Hindu, tetapi dia sendiri pun tidak memiliki keyakinan atau tidak memiliki bakti ya. Nah, jadi karena tidak memiliki keyakinan apapun, hidupnya sangat kikir dan hanya dipengaruhi oleh pandangan klinik ya, pandangan klinik. Nah, jadi Bapak Ibu, siapa yang di sini suka klinik ya, mudah-mudahan tidak seperti Danapala ya. Nah, karena hidupnya hanya dipengaruhi dengan pikiran yang klinik dan juga tidak memiliki akar kebajikan apapun selama hidupnya, ketika dia meninggal ya, dia terlahir di alam peta ya, tidak punya kebajikan. Dia terlahir di alam peta, dan di sana Bapak Ibu, dia dikatakan memiliki badan yang tinggi sekali ya, seperti pohon palmira ya. Tadi Bande sempat lihat pohon palmira yang dimaksud di sini adalah pohon lontar ya. Bapak Ibu sudah pernah lihat pohon lontar? Pohon lontar ini cukup banyak di India ya. Cuma sayangnya kalau di India mereka nggak tahu makan ya. Kalau kita tahu makan ya, pohon buah lontar ya. Tetapi di Manado nggak ada buah lontar. Waktu di Jakarta makan, waktu masih kuliah aneh ya. Tetapi di India sama sekali mereka nggak tahu makan ya. Jadi pohon lontar ini sangat tinggi ya, kurang lebih 4 meter tingginya. Kemudian batangnya juga seperti pohon kelapa ya, kurang lebih mirip pohon kelapa. Dan di sana dia terlahir dengan tinggi seperti pohon lontar ya. Kulitnya bengkak dan kasar, dan dia tampak mengerikan ya. Bentuknya sangat tidak karuan Bapak Ibu, sangat menjijikkan, dan dikuasai dengan rasa lapar dan haus ya. Dengan lidah yang menjulur keluar dari tenggorokan yang kering, dia berkelana ke sana kemari selama 55 tahun tanpa makanan, tanpa minuman ya. Jadi kalau misalnya kita membayangkan Peta Danapala ini, kondisinya sangat mengerikan ya. Tidak makan, tidak minum selama 55 tahun dengan kondisi yang sangat jelek ya. Kemudian Bapak Ibu, ketika beberapa pedagang yang dari Sawati akan menuju ke kota lain ya, di dalam perjalanan mereka pergi dari satu kota ke kota yang lain ya. Biasanya di zaman dulu ketika terjadi perjalanan, maka
sore hari biasanya mereka akan berdiam di satu tempat. Nah, kemudian para pedagang ini berjalan ya sambil menemukan suatu sungai yang kecil. Nah, kemudian sungai yang kecil itu kemudian dia datang di situ, kemudian di sana melihat namanya Danapala ini ya. Danapala ini sedang mau minum. Juga para pedagang juga ini mau beristirahat di dekat sungai kecil itu karena mereka membawa seperti kuda dan seterusnya ya. Nah, kemudian ketika sampai di sungai kecil ini ternyata ya mereka melihat ya makhluk yang sangat menyeramkan ini. Ketika mereka melihat makhluk yang sangat menyeramkan ini, kemudian para pedagang kasihan ya. Ada yang kasihan, ada yang juga takut ya. Ada yang kasihan, ada yang takut. Yang kasihan mereka kemudian bertanya, siapakah engkau ya? Siapakah engkau yang telanjang dan memiliki penampilan yang sangat jelek? Ya, kemudian Danapala ini berkata ya, saya adalah peta ya yang menuju alam yama yang menyengsarakan. Karena telah melakukan perbuatan jahat, maka saya pergi ke alam ini. Kemudian ditanya lagi, perbuatan jahat apa yang telah dilakukan olehmu lewat ucapan, perbuatan maupun pikiran yang membuat engkau terlahir dengan kondisi yang seperti ini? Nah, kemudian Danapala ini berkata, di masa lampau saya adalah seorang pedagang ya yang kaya. 80 kereta penuh emas adalah milik saya. Waduh Bapak Ibu, kalau 80 kereta memiliki isinya emas ya, kira-kira berapa kilo itu? Ya, memiliki 80 kereta yang memiliki emas di dalam keretanya adalah milik saya. Ya, saya memiliki amat banyak emas, mutiara, serta batu-batu berharga. Namun, walaupun memiliki kekayaan yang besar, saya tidak suka memberi. Saya menutup pintu sebelum makan. Ya, kalau para pengemis melihat saya sembunyi. Ya, kemudian saya tidak memiliki keyakinan. Saya juga jahat, suka mencaci. Saya memiliki kebiasaan menghalangi banyak orang ketika mereka memberi dan melakukan perbuatan baik. Ya, jadi dia suka menghalangi orang-orang yang suka berdana dan berbuat baik. Dia selalu berkata, kalau orang mau berbuat baik atau berdana, dia selalu berkata, tidak ada buah daripada perbuatan memberi. Ya, dari mana bisa muncul buah dari pengendalian diri? Ya, selalu dia kalau orang mau melakukan suatu kebajikan, dia selalu menyangkal dengan kata-kata ini. Ya, kemudian juga saya menghancurkan kolam teratai, tempat minum, tempat taman hiburan, tempat air di pinggir jalan, dan juga jembatan-jembatan. Saya tidak pernah melakukan perbuatan baik, namun hanya melakukan perbuatan jahat. Ketika saya lahir di alam peta, saya merasakan penderitaan, yaitu haus dan juga lapar. Selama 55 tahun sejak saya meninggal, tidak ada ya makanan ataupun minuman yang saya terima. Orang yang kikir
akan hancur. Orang yang hancur adalah orang yang kikir. Di masa lalu saya sangat kikir. Saya tidak memberi walaupun kekayaan melimpah. Walaupun persembahan jasa di kebajikan ada di depanku, ya maksudnya ada kesempatan untuk berbuat baik, namun saya tidak melakukan perlindungan bagi diri sendiri. Kemudian saya menyesal ketika perbuatan sendiri, ya, perbuatan jahat mulai berbuah. Dan ketika kematian datang, nah dia meninggallah di alam peta. Dan kemudian Bapak Ibu, si peta ini juga sadar bahwa 4 bulan, ya, 4 bulan dari hari ini dia akan lebih menderita. Karena kenapa? 4 bulan dari hari ini peta ini akan terlahir jatuh di alam neraka. Ya, di sini dibilang bahwa di neraka yang dia akan masuk memiliki 4 gerbang, ya, memiliki 4 pintu. Kalau kita ingat mungkin seperti mandala, ya. Kalau Bapak Ibu ke Borobudur tahu mandala, 4 arah, ya. Kemudian lantainya terbuat dari besi yang membara, ya, membantang sekeliling sampai 100 yojana. Bapak Ibu bayangkan 100 yojana, 1 yojana adalah 16 km, berarti luas, ya. Dia akan dapat istana yang luasnya 1600 km persegi, ya. Dan di sana dia akan abadi berdiri. Jadi Bapak Ibu, dia lahir di sini akan abadi berdiri. Anda bayangkan kemanapun dia mau berjalan sepanjang 1600 km persegi, ya. Mungkin segede kota apa ya? Kalau 1600 km persegi. Kalau nggak salah Singapura hanya 400 km persegi, ya. Ini 1600, berarti 4 kali luas negara Singapura. Ya, Bapak Ibu berdiri. Kalau kita pergi Singapura enak, ya, jalan-jalan banyak mall, ya, bisa shopping. Nah sekarang kalau dia lahir di sana, ya, nggak bisa shopping. Di bawah ini api, ya, nggak bisa shopping. Di bawah ini api. Dan tentunya kalau makhluk lahir di neraka, ya, nggak punya sepatu bot anti api, ya. Nah di sana, ya, maksudnya di neraka, untuk waktu yang lama saya akan mengalami perasaan yang menyakitkan sebagai buah daripada perbuatan jahat saya, ya. Karena hal inilah saya sedih. Oleh karena itu saya berkata kepadamu, ya. Oleh karena itu si peta ini berkata kepada si pedagang-pedagang, berkahku untuk kalian yang masing-masing berkumpul di sini. Jangan melakukan perbuatan jahat baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Karena jika engkau melakukan sesuatu yang jahat, tidak ada lagi jalan keluar dari kesengsaraan, sekalipun engkau terbang ke atas dan melarikan diri. Ya, jadi Bapak Ibu di sini bayangkan, ya, makhluk peta yang biasanya kalau kita melihat makhluk peta kita takut, ya. Kalau kita melihat hantu mungkin kita takut, tapi kali ini petanya baik, ya. Petanya bilang kalau kalian berbuat jahat nanti akan seperti saya, contohnya, ya. Dan di sini yang menarik, dia bilang kalau kita melakukan suatu kejahatan tidak ada jalan keluar daripada kesengsaraan, ya, walaupun Anda mau terbang atau melarikan diri, ya. Oleh karena itulah kalau kita paham bahwa memang, ya, karma ini akan datang kepada kita, ya. Tadi kita sudah membaca Brahma Wihara, ya, kama yoni, kama bandu, kama patisarana. Kita akan lahir dari karma kita, kita akan mewarisi karma kita, dan kita juga akan bersama dengan karma kita,
ya, walaupun Bapak Ibu pakai alamat palsu, kata Ayu Ting Ting, nah karma tetap akan datang kepada kita. Kemudian juga dia bilang di sini adalah hormatilah ibu, hormatilah ayah, hormatilah mereka yang lebih tua, ya, dan tunjukkan rasa hormat untuk para pertapa dan para brahmana. Dengan cara ini engkau akan pergi ke surga. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini juga menarik ya, dia pesan kepada para pedagang ini adalah kalau menghormati ayah, ibu, kemudian para orang yang lebih tua ya, kemudian para pertapa atau brahmana, maka dengan cara ini engkau akan pergi ke alam surga ya. Jadi sangat gampang ya kalau mau pergi surga, cuma susah ya kalau kita mau disuruh hormati orang tua kita, ya kadang-kadang susah ya. Sebaik apapun anak, kalau orang tua tiap hari ngomel pasti juga senewonnya naik ya, jengkelnya naik. Nah jadi tetapi ini dipesan sama makhluk peta ini adalah kalau kita menghormati orang tua kita dan orang yang lebih tua dari kita, maka kita bisa lahir di alam surga. Ketika Bapak Ibu para pedagang ya, mereka merasa kasihan dengan peta ini, kemudian mereka kasihan ya, aduh kasihan peta ini nggak makan nggak minum. Pada akhirnya karena peta ini di dalam kondisi tengkurap ya, mereka memercikan air supaya peta ini dapat basah ya, badannya basah sehingga bisa minum. Ternyata sebanyak apapun air yang dipercikan, tetapi peta ini juga tidak bisa minum ya, tidak bisa mendapatkan manfaat daripada pemberian pedagang-pedagang ini. Kemudian permohonan peta kepada para pedagang, mohon ya kalau kalian nanti ketemu dengan Sang Buddha ya, tolong berikan ya dana atas nama saya kepada Sang Buddha dan juga kepada Arya Sangga, karena hanya merekalah yang bisa menolong saya. Nah kemudian para petapa ini pergi ke Sawati ya, mereka kembali ke kotanya dan di sana mereka ke Jetawana Arama. Di sana Sang Buddha sementara berdiam bersama para bhikkhu sangga. Nah kemudian para pedagang ini mereka mengambil perlindungan, maksudnya mereka karena takut ya, karena takut mereka mengambil perlindungan. Perlindungan di sini adalah tisarana ya, atau mereka menjadi seorang siswa Sang Buddha ya, mereka wisudi. Nah setelah mereka wisudi, kemudian mereka pergi untuk melaksanakan sila ya, melaksanakan sila, dan kemudian mereka juga berdana kepada Sang Buddha dan para bhikkhu sangga selama 7 hari ya, selama 7 hari. Nah kemudian dengan kekuatan karma baik yang dilakukan oleh pedagang-pedagang ini, maka peta ini terbebas dari penderitaannya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita bahas mengenai peta Dhanapala ya. Kita melihat bagaimana kekurangan kebajikan dapat membuat orang atau manusia yang tadinya begitu kaya ya. Anda bayangkan mempunyai 80 kereta yang berisi emas ya. Bante belum bisa hitung karena ukurannya nggak ada ya. Kalau ukurannya ada, dia bilang 1 kubik kali 1 kubik, kita bisa hitung secara ekonomi ya. Tetapi ini karena nggak ada, kita nggak tahu hartanya berapa. Tetapi kalau 80 kereta berisi emas harusnya sangat banyak ya. Namun sangat sayang ya, memiliki harta yang begitu banyak, setelah meninggal boro-boro hartanya dipakai ya. Malah dia jatuh di alam yang sangat tidak baik. Nah oleh karena itulah kita di sini yang sudah menjadi siswa Sang Buddha, kita sudah belajar bagaimana cara berdana.
Anda juga sudah belajar bagaimana menjalankan sila, dan kita pelan-pelan juga belajar bagaimana bermeditasi. Ya, semoga di kelahiran berikutnya kita lebih baik daripada Dhanapala ini.